Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Risma Nurhapsari. Saya dosen di Universitas Telkom. Di sini saya mengampu mata kuliah akuntansi biaya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi biaya dan pengertian biaya. Nah, apa itu akuntansi biaya? Akuntansi biaya merupakan salah satu cabang dari akuntansi. Jadi, teman-teman perlu ketahui bahwa akuntansi itu ada yang namanya cabangnya akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintahan, ada akuntansi biaya, salah satunya. Nah, yang kita pelajari pada hari ini adalah akuntansi biaya. Apa itu pengertian biaya? Nah, pengertian biaya merupakan pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang maupun jasa. Jadi ketika si perusahaan mengeluarkan biaya atau mengeluarkan kasnya, mengeluarkan uangnya untuk melakukan pembelian berupa barang ataupun jasa, berarti perusahaan tersebut sudah mengeluarkan biaya. Nah, di sini akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan, peringkasan, serta penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atas jasa dengan cara-cara tertentu. Kali ini kita akan membahas cara-cara apa saja yang diklasifikasikan dalam akuntansi biaya. Nah, pertama kita mempelajari mengenai penggolongan biaya. Biaya itu digolongkan menjadi dua, yaitu penggolongan biaya berdasarkan objek pengeluarannya dan penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Mari kita bahas untuk yang pertama, yakni penggolongan biaya berdasarkan objek pengeluarannya. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Nah, Bu Risma contohkan, di sini ada biaya pengeluaran bahan bakar. Jadi, semua yang berkaitan dengan pengeluaran bahan bakar, kita masukkan ke dalam kelompok biaya bahan bakar. Misal, perusahaan ABC membeli solar. Nah, berarti pembelian solar termasuknya ke penggolongan biaya yang kita namakan akun posnya adalah biaya bahan bakar. Nah, kalau di sini saya mencontohkan yaitu penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran dalam perusahaan kertas. Di situ ada biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, ada biaya asuransi, ada biaya bunga, dan biaya zat warna. Nah, misal pada tanggal 30 Maret, PT ABC itu tadi membayarkan biaya upah kepada mandor. Berarti masuknya ke apa? Masuknya ke penggolongan biaya gaji dan upah. Misal ada lagi, setiap perusahaan itu pasti dia akan memiliki yang namanya mesin ataupun peralatan. Nah, mesin ataupun peralatan itu pasti akan memiliki masa untuk depresiasi. Untuk biaya-biayanya dari penyusutan mesinnya tersebut, kita masukkan ke dalam biaya depresiasi mesin. Oke, sampai sini penggolongan biaya berdasarkan pengeluaran. Jadi kita golongkan sesuai dengan pos-pos akun yang ada di neraca. Jadi di situ ada biaya bahan bakar, biaya gaji dan upah, biaya depresiasi, biaya asuransi, kita golongkan per masing-masing akun berdasarkan objek pengeluarannya. Nah, yang kedua yakni penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Ketika kita menyinggung yang namanya biaya berdasarkan fungsi pokok dalam sebuah perusahaan, maka kita akan menemukan yang namanya biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Jadi ada biaya produksi, pemasaran, administrasi. Biaya produksi ini adalah biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan proses pengelolaan barang baku menjadi barang yang siap dijual. Yang namanya produksi itu kan dari bahan baku, bahan setengah jadi, bahan jadi, dan bahan itu barang menghasilkan barang atau jasa yang bisa kita jual. Nah, dari biaya produksi sendiri itu dibagi menjadi 3 macam.
Di situ ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jadi teman-teman, untuk penggolongan biaya berdasarkan fungsinya dalam perusahaan itu ada 3. Produksi, pemasaran, administrasi. Nah, untuk produksi sendiri itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Lalu yang kedua yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini adalah biaya yang sering terjadi dalam hubungannya dengan usaha memperoleh pesanan dan memenuhi pemesanan. Misal biaya pemasaran itu kalau seringkali kita dengar ya, yaitu namanya biaya promosi. Nah, biaya promosi itu ada lagi yang namanya komisi penjualan. Ketika kita ada komisi penjualan, misal kita memberikan komisi kepada orang karena orang tersebut telah sebagai perantara menjualkan barang atau jasa dari tempat kita, maka kita akan mengeluarkan yang namanya biaya komisi penjualan. Nah, kalau biaya promosi ya mungkin biaya iklan, terus pamflet, brosur, seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah biaya administrasi. Nah, biaya administrasi merupakan biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Misalnya di sini gajinya direksi, gaji pegawai, bagian akuntansi, biaya perlengkapan kantor, dan penyusutan peralatan kantor. Itu masuknya ke biaya administrasi. Jadi penggolongan biaya itu ada 2. 1 penggolongan biaya berdasarkan objek pengeluaran, 2 penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Lanjut ya. Lalu di sini ada penggolongan biaya atas dasar jangka waktu dan manfaatnya. Ada yang namanya yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Nah, di sini seringkali teman-teman mahasiswa itu bingung, apa sih yang namanya capital expenditure dan apa sih yang namanya revenue expenditure? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama yaitu kita bahas dulu namanya pengeluaran modal. Nah, capital expenditure atau pengeluaran modal ini adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Apa sih 1 periode akuntansi? 1 periode akuntansi adalah 1 tahun. Jadi, misal ada biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, kita masukkan adalah pengeluaran modal atau capital expenditure. Nah, pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aktiva dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara depresiasi ataupun amortisasi, bisa juga dengan depresi. Nah, contohnya gini nih teman-teman. PT ABC itu membeli truk, misal kita membeli truk atau gedung lah, kita membeli gedung. Nah, gedung itu masa manfaatnya berapa? Apakah gedung itu hanya kita beli terus kita cuma kurang dari 1 tahun untuk menempatinya? Kan tidak. Berarti masa manfaatnya gedung lebih dari 1 tahun. Ketika si perusahaan membeli aset untuk masa manfaat yang lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi, maka dia mencatatnya sebagai capital expenditure atau pengeluaran modal. Ya, sampai sini ya. Yang kedua, kita bahas pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Beda dengan capital expenditure ya. Kalau revenue expenditure yaitu biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam 1 periode terjadinya pengeluaran tersebut. Jadi yang namanya revenue expenditure itu masa manfaatnya kurang maksimal 1 tahun. Berarti cuma 1 periode akuntansi saja. Nah, pada saat terjadinya pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Ini ya teman-teman ya. Bedanya capital expenditure sama revenue expenditure. Lalu penggolongan biaya yang keempat itu berdasarkan hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai. Ketika si perusahaan mengeluarkan uang untuk membiayai sesuatu, kita akan dihadapkan dengan yang namanya biaya langsung,
atau biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung ini biaya yang terjadi karena ada sesuatu yang dibiayai. Misalnya, biaya bahan baku dalam pembuatan produk. Nah, ketika si perusahaan mengeluarkan kasnya untuk membeli bahan baku produksi, maka itu disebut dengan biaya langsung. Lalu, di sini ada juga kebalikannya, yaitu biaya tidak langsung, yaitu biaya yang terjadi tidak bergantung pada apa dan atau tidak adanya sesuatu yang dibiayai. Nah, misalnya ini ada nih biaya penyusutan mesin dan biaya asuransi pabrik. Ketika tadi kita balik lagi ya, seperti penjelasan saya yang di awal, ketika si perusahaan tadi beli asetnya dia beli atau dia beli mesin. Nah, mesin itu kan umurnya pasti ada umur manfaatnya kan. Nah, setiap tahun kan dia mengalami penyusutan. Nah, biaya penyusutan tersebut adalah masuk dalam kategori biaya tidak langsung. Karena tidak bergantung pada ada atau tidaknya sesuatu yang dibiayai. Kita tetap ngeluarin nih. Misal, perusahaan tersebut mau produksi 1000 atau 100 atau berapapun, setiap bulannya atau setiap tahunnya kita pasti mengeluarkan yang namanya biaya penyusutan. Gitu ya teman-teman ya. Lalu, ada lagi. 5 yaitu berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan. Nah, di sini kita ada yang namanya biaya tetap, biaya variabel, semi variabel, dan biaya semi fix, semi tetap. Oke, kita membahas yang pertama dulu yaitu biaya tetap atau konstan. Kita seringnya di akuntansi sering mendengar yaitu biaya tetap ya. Nah, biaya yang sampai tingkat kegiatan tertentu berjumlah tetap tidak berpengaruh pada perubahan volume kegiatan. Oke. Jadi misal biaya tetap atau konstan, jadi tetap jumlahnya itu selalu tetap. Mau perusahaan itu memproduksi, contohkan perusahaan sepatu ya teman-teman ya. Mau perusahaan sepatu ini memproduksi 100 unit atau dia memproduksi 1000 unit atau 10.000 unit, setiap bulan pengeluarannya tetap tidak berubah. Itu yang disebut dengan biaya tetap. Jadi dia tidak berefek kepada volume produksi yang dihasilkan. Jadi biayanya tetap selalu konstan. Nah, biaya variabel, nah, biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Saya masih mencontohkan di sini adalah perusahaan sepatu ya. Contohnya apa perusahaan sepatu biaya variabel? Ketika perusahaan sepatu ini memproduksi 100 unit sepatu, dia membutuhkan lem sebanyak 5 kilo. Biayanya 20.000. Tapi ketika dia memproduksi 1000 sepatu, apakah lem yang dibutuhkan hanya 5 kilo? Tentu tidak kan? Tentu dia akan bertambah. Nah, hal ini yang termasuk dengan adalah biaya variabel. Dia disesuaikan dengan perbandingan proporsional jumlah yang barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu perusahaan. Itu namanya biaya variabel. Nah, yang ketiga, kita nanti ketemu yang namanya dengan biaya semi variabel. Nah, biaya yang memiliki unsur tetap dan variabelnya, karena biaya ini sering disebut juga biaya campuran. Nah, kadang kita tuh sering bingung membedakan antara biaya tetap sama biaya semi variabel. Karena di sini adalah ada unsur biaya campuran, jadi mixed cost. Nah, yang keempat, di sini ada biaya semi fix. Biaya semi fix adalah biaya yang tetap untuk tingkat volumenya, kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Itu namanya biaya semi fix. Biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume tertentu. Itu adalah pengelompokan biaya ya, teman-teman ya. Nah, lalu kita akan membahas. Di awal saya sudah menyinggung akuntansi biaya ini
Apa sih bedanya dengan akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, dengan cabang akuntansi yang lain? Oke, kita bahas. Nah, perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Kita lihat dari kriteria pemakainya dulu ya. Nah, akuntansi keuangan ini atau akuntansi biaya ini tuh digunakan untuk para manajer puncak dari pihak luar perusahaan. Kalau untuk akuntansi manajemen itu biasanya digunakannya oleh jenjang manajerial dan berbagai jenjang yang ada di organisasi yang ada di dalam perusahaan. Lalu ruang lingkupnya. Oke, kita lihat ruang lingkupnya. Ruang lingkup informasinya, kalau keuangan itu perusahaan secara keseluruhan. Tapi kalau akuntansi manajemen itu cuma bagian dari perusahaan. Berarti lingkupnya lebih luas yang mana, Bu? Oke, lingkupnya kita lebih luas untuk di akuntansi keuangan. Nah, isi laporannya, kalau untuk fokus informasinya, kalau keuangan itu orientasinya kepada masa lalu. Ternyata biaya-biaya itu kan juga berdasarkan masa lalunya kan. Nah, kalau manajemen, planningnya untuk ke depan, jadi pengembangan perusahaan. Isi laporannya ringkasan mengenai perusahaan sebagai satu kesatuan. Nah, akuntansi manajemen itu sifatnya rinci mengenai bagian-bagian dari perusahaan. Nah, kalau akuntansi keuangan, rentang waktunya kurang fleksibel. Biasanya mencakup jangka waktu kuartalan, semesteran, atau tahunan. Nah, kalau manajemen itu fleksibel. Biasanya variasi ya teman-teman ya. Bisa harian, bulanan, mingguan, bahkan ada sampai yang lebih dari masa 10 tahun. Sifatnya sendiri, akuntansi keuangan dia objektif, sedangkan akuntansi manajemen dia lebih subjektif dan penuh pertimbangan. Karena apa? Karena seorang manajerial itu selalu mempertimbangkan hal-hal untuk mendukung kemajuan dari perusahaannya. Nah, bentuk informasinya itu apa? Bentuk informasinya kalau yang di akuntansi keuangan, bentuk informasinya informasi keuangan. Tapi kalau yang di manajemen, bentuk informasinya adalah keuangan dan non-keuangan. Jadi kita bisa, di akuntansi manajemen kita bisa melihat nih, kinerja departemen, terus kita bisa melihat juga keuangannya, perhitungan fisik, dan biaya operasionalnya. Oke, itu adalah perbedaan dari akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Kenapa sih akuntansi biaya ini penting? Kenapa sih harus kita singgung-singgung biaya? Oke, akuntansi biaya ini memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Mengapa? Karena dengan memberikan suatu informasi mengenai biaya, pihak manajemen itu lebih mempermudah mengambil keputusan perencanaan keuangan untuk masa yang akan datang. Dan si pihak manajemen itu juga dapat membantu dalam memberikan pertanggungjawaban atas keuangan perusahaan. Informasi biaya juga dapat menghasilkan informasi bagi manajemen. Nah, informasi ini digunakan oleh para manajerial untuk dasar merencanakan alokasi sumber daya untuk menghasilkan suatu barang atau jasa di kemudian hari. Ini penting sekali ya teman-teman ya untuk informasi biaya ini untuk kelangsungan dari perusahaan. Jadi si manajerial ini rencananya mau apa di masa depan, jadi tergantung dari informasi-informasi biaya yang diperoleh. Yuk saya lanjut. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan akuntansi manajemen antara perusahaan manufaktur, dagang. Nah, ini kita lihat ya. Untuk perbandingan laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Nah, kalau untuk perusahaan manufaktur, penggolongan bahan bakunya menjadi produk jadi dan menjual kepada konsumen. Yang namanya manufaktur ya, dia dari bahan baku ke jadi dan dia jual di konsumen, itu manufaktur. Nah, untuk laporan laba rugi perusahaan manufaktur itu memuat komponen-komponen seperti pendapatan penjualan, retur, potongan penjualannya, pembeliannya, persediaan awalnya, persediaan akhir, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu semua sudah diketahui dan dibuatkan laporan, oke, maka kita akan tahu berapa laba atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Nah, dalam pendekatan full costing,
berbagai pengorbanan sumber ekonomi ini disajikan dalam laporan laba rugi yang dikelompokkan menjadi 3. Jadi kalau di manufaktur, dia ada yang namanya biaya produksi, biaya pemasaran, sama administrasi dan umum. Itu adalah pengelompokan biaya yang umum yang dilakukan di perusahaan manufaktur. Jadi ada 3 ya, ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Kita bahas dulu yang namanya biaya produksi di perusahaan manufaktur. Biaya produksi di perusahaan manufaktur ini adalah untuk mengolah barang bahan bakunya itu menjadi produk yang jadi. Itu namanya biaya produksi. Segala sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan bahan baku dan diolah menjadi produk jadi, berarti itu masuknya ke biaya produksi. Paham ya? Masuknya ke biaya produksi. Nah, sedangkan untuk kegiatan pemasaran produk jadinya, jadi setelah dari bahan baku menjadi produk jadi, nah, produk jadi ini kan kita harus memasarkan. Kita harus memasarkan, berarti apa? Berarti kita membutuhkan yang namanya biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran itu ada di manufaktur. Setelah biaya produksi, biaya pemasaran. Nah, setelah pemasaran selesai, selain produksi dan pemasaran, kita ada yang namanya biaya administrasi dan umum. Nah, biaya administrasi dan umum itu terkait tadi, seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu terkait dengan pemberian upah dan gaji kepada karyawan, terus ada biaya listrik, biaya untuk untuk membayar direksi. Nah, itu termasuk dalam biaya administrasi dan umum. Oke, jadi ada 3 ya teman-teman ya, kalau di manufaktur ya, ada produksi, pemasaran, admin umum. Oke. Lalu, kita beralih ke perusahaan dagang. Beda ya, yang namanya perusahaan dagang, kita lihat dulu konsepnya. Yang namanya perusahaan dagang, yaitu dia itu beli bahan dagangan, bahan bakunya dia. Terus dia jual lagi dengan mendapatkan range keuntungan. Ya, konsepnya kita pegang dulu. Nah, di sini kegiatannya berupa pembelian barang dagang dari perusahaan lain dan menjual dagangan tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur. Nah, laporan laba rugi yang harus memuat komponen yang tepat agar diketahui beberapa laba yang diperoleh dan rugi yang diderita oleh perusahaan. Di sini teman-teman bisa garis bawahi pengorbanan sumber ekonomi yang disajikan dalam laporan laba rugi dikelompokkan menjadi 3. Untuk manufaktur tadi 3, sekarang untuk perusahaan dagang 3, tapi berbeda dengan manufaktur. Beda ya, kegiatannya beda. Untuk manufaktur, dia beli bahan baku, dia olah sehingga menjadi produk jadi dijual. Kalau perusahaan dagang, dia beli dari perusahaan lain, terus dia jual dengan mendapatkan selisih margin untuk labanya dia. Penggolongannya itu ada 3. Yang pertama yaitu harga pokok penjualan. Yang kedua biaya pemasaran sama. Yang ketiga adalah biaya administrasi dan umum. Perbedaannya di mana? Perbedaannya berarti di penggolongan yang pertama. Kalau di manufaktur tadi dia adanya hanya biaya produksi. Kalau di perusahaan dagang, dia ada harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini adalah harga untuk memperoleh barang dagang dari perusahaan lain. Paham ya? Barang dagang dari perusahaan lain. Misal, saya sebagai penjual toko bangunan. Saya order keramik ke perusahaan keramik ABC. Saya beli nih dari keramik ABC. Lalu ada konsumen saya beli keramik ke saya. Nah, harga yang saya jual adalah selisih dari saya beli ke perusahaan PT ABC tadi dan ditambahkan dengan laba yang saya inginkan. Begitu kan konsepnya. Nah, lalu dari
saya membeli keramik dari PT ABC sampai saya jual, itu adalah harga pokok penjualan saya. Jadi saya harus menghitung harga pokok dari penjualan saya. Nah, yang kedua, di sini ada kegiatan pemasaran barang dagang. Sama ya tadi ya, pemasaran ya terkait dengan promosi, terus terkait dengan komisi, seperti itu ya. Lalu yang ketiga sama juga, kegiatan selain memperoleh barang dagang dan pemasaran barang dagang, ada biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umumnya sama, yaitu untuk membayar gaji, bayar listrik, itu tetap sama. Jadi, perbandingan laba ruginya di perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, teman-teman sudah paham. Sudah saya jelaskan kalau di manufaktur itu ada 3, biaya produksi, pemasaran, dan administrasi dan umum. Kalau di perusahaan barang dagang, untuk biaya produksinya kita ganti dengan harga pokok penjualan, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Sama-sama 3 ya, cuman yang di depan kalau di manufaktur ganti biaya produksi, kalau yang di dagang diganti dengan harga pokok penjualan. Oke, saya lanjutkan. Teman-teman, nanti di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya saya akan menyinggung lebih dalam mengenai full costing dan variable costing. Kali ini saya akan membahas mengenai penentuan harga pokok produksi. Jadi kalau kita bahas penentuan harga pokok produksi, ini punyanya manufaktur atau punyanya perusahaan dagang. Oke. Kalau kita bahas penentuan harga pokok produksi, berarti kita membahasnya ke perusahaan dagang. Itu ada 2, yaitu metodenya. Ada full costing dan variable costing. Saya lanjutkan ya. Full costing itu merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang dia memperhitungkan semua unsur biaya ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, baik yang berlaku variabel maupun tetap. Jadi yang namanya full costing, semua biaya dimasukkan, baik itu biaya tetap, baik biaya variabel, dia masukkan semua. Itu namanya full costing. Oke, kita lanjutkan. Nah, pendekatan full costing yang biasa dikenal dengan pendekatan tradisional yaitu menghasilkan laporan laba rugi di mana biaya-biaya diorganisir dan disajikan berdasarkan fungsi-fungsi produksi administrasi penjualan. Nah, laporan laba rugi yang dihasilkan dari pendekatan ini banyak digunakan untuk memenuhi kepentingan pihak luar dari perusahaan. Nah, oleh karena itu, sistematiknya harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk menjamin informasi yang tersaji dalam laporan tersebut adalah benar, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya pendekatan full costing ini itu bisa digunakan oleh pemenuhan kebutuhan pihak luar perusahaan. Siapa sih pemenuh yang mau pakai laporan laba rugi selain dari internal, dari eksternal, dari pihak luar perusahaan? Tentunya kita ada yang namanya pemerintah atau debitur. Ketika si debitur mau melakukan penanaman saham kepada perusahaan yang kita kelola, pasti akan melihat nih, laba ruginya semua dihitung. Tidak hanya biaya berdasarkan variabelnya saja, tetapi semuanya semua full, baik itu yang bersifat tetap maupun bersifat variabel dicantumkan semuanya. Oke. Lanjut, yaitu variable costing. Nah, variable costing ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi. Dia hanya memperhitungkan biaya produksi yang berlaku variabel. Jadi, sesuatu yang berlaku variabel dia masukkan ke dalam laporan keuangan. Tapi yang bersifat tetap dia tidak masukkan. Jadi apa namanya dengan variable costing? Dia hanya berdasarkan dengan variabelnya saja. Nah, contohnya di sini ada biaya tenaga kerja langsungnya dan biaya overhead pabriknya yang variabel. Jadi yang tetap itu tidak. Saya jelaskan. Kalau biasanya di perusahaan itu ada yang namanya biaya tenaga kerja yang tetap sama yang variabel. Jadi yang tetap itu biasanya kalau di sentra-sentra industri misal gaji angkutannya,
gaji direkturnya, terus gaji bagian administrasi umumnya. Kadang ada beberapa. Nah, kalau ya, misal buruh atau semacam karyawan harian lepas, dia biasanya menggunakan biaya tenaga kerja tidak langsung atau bisa kita masukkan ke biaya overhead pabrik secara variabel. Karena apabila dia bekerja sesuai dengan target yang ditargetkan oleh perusahaan, maka dia akan mendapatkan upah sesuai. Tapi apabila dia tidak bisa target sampai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, pasti upahnya juga akan proporsional. Jadi itu variabel kan. Jadi dia tidak tetap setiap bulannya. Pasti ada hitungannya tersendiri. Itu yang namanya variabel costing. Nah, dalam pendekatan variabel costing ini, biaya-biaya ini akan diperhitungkan sebagai harga pokok. Yaitu apa itu harga pokok? Harga pokok adalah biaya produksi variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel. Jadi yang tetap dihilangkan, dia hanya mencantumkan yang variabel. Dan biaya-biaya produksi tetap dikelompokkan sebagai biaya periodik sama-sama dengan biaya tetap non-produksi. Dia akan mengklasifikasikan atau menggolongkan sendiri dari biaya tetapnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perbedaan dari full costing dan variable costing. Kita lihat dulu dari perlakuan biaya tetap produksinya tidak langsung. Kalau full costing itu dimasukkan unsur biaya produksi karena masih berhubungan dengan pembuatan berdasarkan tarif atau berdasarkan budgetnya. Sehingga apabila ada produksi sesungguhnya berada dengan budgetnya, maka akan timbul kekurangan atau kelebihan pembebanan. Itu kalau full costing. Kalau variable costing, itu bukan sebagai unsur harga pokok produksi, tetapi lebih tepat dimasukkan sebagai biaya periodiknya. Sebagai biaya periodik. Nah, dengan kata lain, itu akan menambahkan keseluruhan periode di mana biaya tersebut dikeluarkan dalam variable costing, sehingga tidak dapat pembebanan lebih ataupun kurang. Itu ya perlakuannya biaya di variable costing. Nah, unsur biayanya sendiri kalau kita lihat di full costing, itu dia ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik sifatnya variabel maupun dia masukkan semua. Tapi kalau yang variable costing, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dia sifatnya hanya variabel saja dan tidak termasuk biaya overhead pabrik tetap. Jadi kalau yang variable costing, dia hanya mengelompokkan biaya-biaya berdasarkan variabel. Yang variabel, biaya tetapnya dia tidak kelompokkan. Jadi biaya tetapnya itu masuk kemana? Kita flashback lagi, biaya tetapnya itu dia akan masuk dikelompokkan sebagai biaya periodik bersama-sama dengan biaya tetap non-produksi. Begitu kira-kira. Oke. Untuk mata kuliah kita akuntansi biaya, pertemuan pertama, akuntansi biaya dan pengertian biaya telah selesai. Nanti apabila teman-teman kurang paham, teman-teman bisa menghubungi nomor saya atau ada WhatsApp di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.